Baik, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang progres kami dalam pembuatan alat yang kami beri judul Test Kit Kolam Renang. Jadi dalam kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Kaden Eri Mahendra, yaitu saya sendiri, kemudian ada Iketut Sugiarta Mayura, dan yang terakhir ada Iketut Aditya Pratama. Dalam pembahasan presentasi kami kali ini, kami akan membahas tiga hal, yaitu pengertian, diagram blok, dan alat dan bahan. Yang pertama itu ada pengertian dari pH air dan klorin, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iketut Aditya Pratama. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu pH air. pH air adalah ukuran untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan suatu air. Istilah pH berasal dari kata force hidrogen yang berarti potensial hidrogen, yaitu jumlah ion hidrogen H+ di dalam air. Semakin tinggi ion H+, air bersifat lebih asam, sedangkan jika ion hidrogen OH- lebih banyak, air bersifat lebih asam. Klorin adalah bahasa kimia yang digunakan untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme di dalam air. Klorin banyak digunakan pada air kolam renang, air PDAM, maupun air limbah untuk memastikan air tetap aman dan dari kuman. Selanjutnya itu yang pengertian kedua, test kit kolam renang adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas air kolam renang, terutama untuk memastikan kadar bahan kimia seperti pH dan klorin berada pada tingkat yang aman dan seimbang. Alat ini umumnya berbentuk kotak kecil berisi tabung uji, cairan reagen, atau seperti uji warna. Cara penggunaannya cukup mudah. Air kolam diambil dalam tabung uji, lalu diteteskan cairan reagen tertentu atau dicelupkan strip uji. Setelah itu warna air akan berubah dan dibandingkan dengan skala warna pada alat yang menunjukkan nilai pH dan kadar klorin. Tes kit kolam renang sangat penting karena menjaga kebersihan dan keamanan air agar bebas dari bakteri dan tidak menimbulkan iritasi kulit atau mata. Yang kedua, membantu menjaga efektivitas klorin karena kadar pH yang tidak seimbang pada pengurangan kemampuan klorin dalam membunuh kuman. Yang ketiga, memastikan air kolam tetap jernih, nyaman, dan aman untuk digunakan. Baik, demikian dari pembacaan materi dari Dio atau Iketut Aditya Pratama. Kemudian untuk blok diagram akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dari air kolam renang, maka air akan dibaca oleh sensor pH dan sensor klorin. Setelah itu, data pembacaan sensor akan diproses ke ESP32, yang dimana di ESP32 data akan ditampilkan di 3 objek atau 3 tempat. Yang pertama itu ada di spreadsheet sebagai titik laporan dari hasil test kit Firebase yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi sebagai monitoring. Yang ketiga itu ada di layar TFT atau layar pertama, atau bisa dibilang titik offline dari aplikasi alat yang kami buat.
Kemudian alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam pembuatan test kit ini. Yang pertama itu ada ESP32 sebagai microcontrollernya. Kemudian ada baterai sebagai catu daya dari alat. Kemudian ada RTFT sebagai penampil data. Yang keempat itu ada sensor pH. Kemudian ada sensor chlorine. Kemudian ada modul charger sebagai pengisi baterai dari baterai catu daya. Kemudian adalah holder baterai, kemudian switch dan PCB. Dan dimana nanti kami juga akan buatkan box alatnya sehingga alat terlihat lebih rapi dan lebih menarik. Kemudian untuk desain aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ketut Sugiarta Mayura. Saya persilakan untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih. Untuk desain aplikasi sementara di kanvas seperti ini. Jadi di Figma ini yang pertama yaitu terdapat judul The Engineering. Itu yang pertama ada maintenance room dan maintenance pool. Pada maintenance room terdapat sebuah pilihan, yaitu pada maintenance DB akan terdapat form tersebut yang akan mengirim data ke spreadsheet untuk menyimpannya, supaya karena pada hotel yang kita buatkan alat ini meminta membuat dua ini. Jadi yang pertama ada maintenance room untuk memasuki atau menginput data bahwa room tersebut di maintenance. Seperti itu supaya tidak menggunakan tulis lagi kertas supaya membuat aplikasinya. Dan pada maintenance pool belum ada desainnya karena pada alat masih belum ada. Yang berikutnya untuk progres yang pertama itu pada pengetesan alat pH, di mana alat pH tersebut berjalan lancar seperti yang ada di video. Next. Oke, berikutnya ini saya sudah membuat aplikasi sementaranya, di mana aplikasi saya membuatnya dengan VS Code. Pada VS Code ini ada bagian library, stream, kemudian server. Kemudian ada pada general room-nya terdapat Google Spreadsheet untuk menyimpan data di room-nya, CSV dan lainnya. Dan kita menjalankan aplikasinya pada VS Code. Itu sebentar. Aplikasi sudah terbuka, di mana sudah sesuai dengan gambar Figma, di mana ada maintenance room dan maintenance pool. Pada maintenance pool belum terdapat apa-apa, dan pada maintenance room terdapat SDB, ventilator, display lampu, exhaust dan AC. Di mana disebut pada di library screen. Kita membuatnya untuk maintenance pada room. Kemudian kita akan mencobanya. Dan pada SDB akan masukin nama siapa yang akan menyervis tersebut. Oke, sebentar. Sama misalnya saya tulis ada Ari Maindra, dan saya pada tanggal tersebut, tanggal sekarang saya input, kemudian kita pilih ruangannya. Misalnya ini saya membuat dahulu 100, kemudian misalnya ruangan 10 atau room 10 dengan keterangan bebas, itu misalnya SDB aman, tidak menyimpan, kemudian data terkirim ke spreadsheet.
dan ada notifikasi data berhasil dengan nama yang sama, tanggal dan ruangan. Kita kembali dan kita selanjutnya kita filecar. Sama saja seperti tadi, masukkan nama dan pilih tanggal, misalnya di tanggal yang sekarang, dan ruangan studio bersama tanggalnya angkat sudah diganti. Mungkin ini maksudnya angkatnya busa. Sudah pelaporan, sudah pada maintenance room, spreadsheet akan terkirim. Oke, sudah berhasil. Oke, sama tanggal. Kemudian kita lihat lebih satu display. Mas, tadi masukkan nama, totalnya. Bisa bernama, maaf, mungkin dengan tanggal berbeda juga bisa. Jangan lupa kita ngikut. Di Bunda Room, coba dengan display dari ganti. Mungkin begitu untuk progres aplikasi sementara, karena ini permintaan dari hotel tempat PKL-nya dari supaya tidak menggunakan tetap lagi. Kita membuka tampilan lebar, tampilannya juga begitu, akan mengikuti tampilan gambarnya lebar. Oke, jadi sekian aplikasi sementaranya. Saya kembalikan ke Arif. Baik, demikian demonstrasi alat dari kami yang sudah kami progres dan juga beberapa hal-hal yang sudah kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup presentasi ini dengan terima kasih dan selamat malam.